menghampiri kami yang harusnya kita yang kasih bunga tapi dia yang bawa bunga dan itu di tengah acara. Jadi itu sangat mengharukan ya. Mungkin juga banyak ibu-ibu yang lain, orang tua yang lain yang sudah mengantar putra-putrinya menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pasti ada keharuan itu. Terus terang sih terharu. Ibu kaget gak sih, ini mungkin nggak menduga gitu? Kaget sekali karena saya terus terang belum punya pengalaman antar wisuda anak. Wisuda anak ke Jiel waktu SMA iya, Amora Kellen sampai sekarang wisuda juga graduation sekolah TK dan SD gitu. Jadi baru sekali ini saya merasakan suasana keheningan para wisudawati, wisudawan, ribuan wisudawan dari Bina Nusantara dan sekolah online di tengah pandemi dan lain-lain, tapi mereka bisa lulus berhasil di jenjang pendidikan S1 itu saya pikir sangat-sangat membanggakan. Tapi melihat dia sendiri yang akhirnya menyelesaikan karena kuliahnya dan katanya lanjut S2. Iya, S2-nya diambil politik nanti di UNER, dan ini satu transformasi ya dari dia yang buat saya udah mau memastikan menuju jenjang dewasa. Dia juga udah mau memutuskan melamar kekasihnya, kan artinya udah punya tujuan-tujuan hidup yang mulia yang akan dia lanjutkan. Jadi saya pikir dia calon anak muda yang matang ya, yang mudah-mudahan bisa mengaktualisasikan dirinya, mengambil momentum pendidikan ini untuk menjadi manusia yang lebih teguh, lebih punya daya juang untuk masa depannya. Berarti secara langsung kan meneruskan jejak Mimi dan Pipinya, iya, alhamdulillahnya dia pilih karir di politik dan memutuskan menikah muda. Buat saya cukup menjadi tantangan dia, tapi katanya kalau anak laki-laki mau memutuskan menikah muda ya kita izinin aja ya, mudah-mudahan nanti di saat kita tua-tua, belum tua banget, anak-anak udah sangat mandiri. tapi Mimi sendiri ikut memimpin nggak sih dan membimbing untuk proses politiknya seperti apa? Kalau politik ya langkah politiknya Azriel, saya pikir dia punya keteguhan dan daya juang ya. Dia hanya mungkin pasti nanti dia harus tahu, memahami bahwa politik itu beda dengan dunia seni ya. Artinya kita nggak boleh baperan, nggak boleh patah semangat, nggak boleh putus asa. Semua harus punya daya juang, bahwa insya Allah partai apapun nanti yang dia, misalkan nanti dia menjadi kaderisasi masuk di partai PDI Perjuangan, ya saya syukur alhamdulillah. Artinya sebagai partai nasionalis religius, dia tetap bisa memperjuangkan hak-hak anak muda ke depannya gitu. Tapi maksudnya kalau misalkan kemarin tuh pada saat proses Wisuda. mungkin minta ke Mimi untuk datang menemani seperti apa? Ya itu juga saya kaget dengan undangannya karena dia sampaikan, dan alhamdulillahnya juga disampaikan di saat suami saya juga berkenan untuk hadir dan memang menganggap acara itu penting untuk Jiel bisa lebih bahagia gitu ya, punya orang tua yang lengkap yang bisa hadir. Itu saya rasa ada kebahagiaan tersendiri yang saya tangkap di hati Jiel. Karena kan misalnya sempat spill juga katanya akan apa namanya Apa ya? dalam waktu dekat setelah wisuda, tapi tunggu si Sarahnya sekolah, kan Sarah baru akan ambil manajemen perhotelan di Inggris, yaitu selesainya di Juni 2025. Jadi kemungkinan nanti setelah Juni 2025 baru memutuskan, karena yang akan dinikahin ini kan punya kultur dan adat yang harus kita hormati sebagai warga masyarakat Bali, yang pasti punya unggah-ungguh dan punya tata krama yang nanti kita ikuti adatnya, ritualnya. mungkin untuk perbedaan-perbedaan yang ada sudah dibicarakan dan bagaimana untuk prosesnya nanti? Sudah dibicarakan. Ya, saya sangat menghormati keluarga besar dari keluarga Menzel, dan saya juga sangat menghormati proses yang sudah dijalankan oleh Azriel dan Mas Anang juga Ashanti. Jadi kita sebagai orang tua pasti sangat menghormati dan menerima apapun konsekuensi yang ada di depan ya. Namanya ini kan exchange culture, budaya yang harus kita adaptasi. Nah ini kalaupun nanti Azriel juga akan meminta Sarah untuk
berpindah agama dan lain-lain itu masih dalam proses bicara. Tapi untuk persiapan pernikahannya sendiri ini sudah ada gambaran seperti apa? Adat pasti ya, adatnya dulu yang harus kita lewati karena proses mapamit dan lain-lain itu panjang ya. Jadi biar anak-anak sekolah dulu, alhamdulillah sudah selesai, nanti biar diselesaikan. Ini Ya. di usia yang 50, mau 50. semakin cantik dan Wah, pesona gitu. aduh. Tipsnya seperti apa sih untuk apa Ini ya, sehat? ya, hati yang bahagia, terus bersyukur itu jelas, dan memaknai bahwa kita juga harus baik dengan lingkungan dan sekitar ini karena semesta juga pasti akan mendukung kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kedua adalah melakukan hal-hal positif, berpikir positif, bertindak positif supaya yang lain-lain akan mengikuti. Lalu yang ketiga sikap mental kita. Ketika kita punya sikap mental dan attitude yang baik, insya Allah semuanya akan berproses untuk mendukung kita menjadi arah baik dan akhirnya bahagia, positif. Keempat olahraga, dan terus makan cukup dan lain-lain gitu. Perawatan khusus gak sih ini yang Khusus dong gitu kan, olahraga khusus, terus perawatan wajah dan lain-lain itu jelas khusus. Apalagi saya masih nyanyi. Kalau di politik kan memang udah kerjanya, tugasnya. Tapi bagaimana kita bisa berjalan beriringan bersama-sama, hatinya mesti tenang, hatinya mesti gembira, jangan gerusa-gerusuh, harus luas, harus peka gitu. maaf jadi kan sekarang lagi banyak nih artis yang keinginan untuk operasi plastik. Maaf. Ini sendiri ada keinginan untuk seperti itu nggak sih? Saya kepingin, jadi ketika kemarin saya ketemu sama dokter Korea juga, mereka bilang nggak perlu sekarang, suruh kembalinya 15 tahun lagi. Wah gitu, padahal udah pingin sekarang dokternya. Ya mungkin perawatan yang sekarang masih cukup ya, artinya badan juga seimbang, olahraga cukup, aku rasa sih cukup. Operasi plastik apa mungkin yang diubah gitu? Karena usia ya, karena proses anti-aging itu pasti ada, datang dan akan merubah struktur wajah kita, jadi facelift itu utama. Kalau saya pengen facelift, tapi belum sekarang katanya gitu. Tapi kenapa mungkin nggak operasi plastik gitu nih? Karena sekarang banyak ya yang Saya nggak mau ditawar-tawarin, asal ditawar-tawarin gitu, tapi kalau emang dokter rekomen belum perlu sekarang nggak usah. Oke? ini sedikit nih tentang Amina yang Tambah pinter. 3 tahun tapi pinter Tambah banget, pinter, udah iya. bisa bicara. Iya, Seperti apa? memang Amina ini kan ya dia istimewa. Saya titip orang tuanya supaya tetap hati-hati karena gimana pun kan anak ini kan walaupun sudah punya garis tangannya sendiri, tapi kita kan orang tua harus kasih input-input yang baik ya. Dia tuh lingkungannya kan subhanallah masya Allah gitu ya. Ada banyak orang-orang yang mungkin pakai bergaya bahasa yang salah, yang diadapkan anaknya pintar, jadi gampang responnya ya. Makanya lingkungannya harus hati-hati, jangan ngajarin ngomong yang belum perlu dia dengar gitu. Gitu aja. Jadi kan dia udah bisa jadi fashion stylist papanya sendiri. Nah, mungkin dia biasa ngeliat gamenya matching-matching. Jadi mamanya harus gini, papanya harus gini. Tapi mirip Aurel waktu kecil gak sih? Iya, enggak. Kalau Aurel tuh lebih ke Azura. Ya Azura wajah ya. Kalau Amina ini kayak ada turunan mamanya yang agak-agak lucu-lucu gitu dan spontan. Kayak gamenya juga kata orang-orang. Tapi soal coklat payung yang suka dikasih. Nah, coklat payung itu kalau kita zaman dulu kita kecil-kecil kan kita banyak makan permen coklat payung itu. Nah, ini ada coklat buatan Portugal yang hanya ada di Portugal dan ada di Timor Leste. Jadi Avo-nya itu selalu bawain dan memang rasanya tuh luar biasa. Itu merek coklat ternama, tapi bentuknya kayak payung. Jadi kita ingatnya ya coklat payung, tapi ingredientnya jauh lebih enak yang ini gitu. Mungkin seberapa sayang dan perhatiannya sih aku sampai sering katanya beliin Ya sayang ya, namanya cucu, dan cucu tuh selalu punya hati. Di kita tuh beda gitu, selalu punya tempat spesial. Tapi belinya tuh harus pakai dolar atau gimana? Ya karena di Timor Leste kan mata uangnya dolar, jadi ya harus bayar pakai dolar. Jadi ini Oke. bikin soal bakat Amina juga yang suka nyanyi. Dari turun-temurun dari Iya, ya pasti ada darah turun temurun dari saya, dari mamanya, dari papanya. Jelas
otak kanannya ini aktif banget. Oke? Jelasin vokal juga ya misalnya. Katanya. Tapi setahu saya musik dulu. Nanti kalau udah tahu gesture kanan kiri baru dia kalau musik. Kemudian bicara